Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita membahas model-model pembayaran hutang ya. Jadi untuk pengembangan sebuah proyek ya atau sebuah usaha ya itu karena melibatkan dana yang besar ya itu tidak mungkin selalu melibatkan ini ya hutang misalnya ya. Walaupun tidak hutang biasanya ya di dalam perhitungan ekonomi ya, perhitungan ekonomi teknik untuk kelayakan sebuah proyek walaupun tidak hutang pasti dihitung hutang karena yang namanya uang pasti punya nilai waktu ya. Jadi sebuah modal dipakai usaha memerlukan waktu ya, 1, 2, 3 bahkan puluhan tahun itu ya pasti nilainya akan susut ya. Namanya uang mempunyai nilai terhadap waktu sehingga tetap perhitungannya pasti ada suku bunganya ya untuk kompensasi daripada penurunan nilai uang. Nah, untuk pembayaran hutang itu ada beberapa model pengembalian ya, ada beberapa cara pengembalian hutang. Yang pertama, misalkan pinjam 250, pinjam 25 tahun untuk sebuah usaha ya. Lalu atau proyek, biasanya kalau jangka panjang seperti ini proyek-proyek nasional ya, hutang ke World Bank gitu, Bank Dunia itu modelnya seperti ini ya. Jadi pinjam setelah 25 tahun jatuh tempo dikembalikan. Jadi dikembalikan dengan tanpa bunga, bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Misalkan untuk kemanusiaan dan sebagainya ya. Untuk bencana atau apa gitu ya. Biasanya berupa pinjaman lunak seperti ini tanpa tanpa bunga ya. Tapi kalau untuk bukan sosial ya, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Pasti berbunga. Terus kemudian ada model lagi seperti ini ya. Nah, ini untuk pembangunan nasional biasanya jangka panjang 25 tahun bahkan lebih 50 tahun ya. Bisa jadi ya. Pinjam misalnya 250 juta, tapi kalau untuk pembangunan nasional bukan juta tapi triliun ya. Bisa jadi seperti itu. Misalkan seperti ini, baru setelah 25 tahun dikembalikan pokok ya, pinjaman pokoknya sama bunganya. Bunganya 4%, ya tinggal ngalikan. Kalau 4% per tahun, 4% berarti bunganya 4% per tahun.
Kalau 25 tahun ya tinggal ngalikan, ini difujokan ke sini berapa. Akan besar sekali ya. Akan besar sekali. Kemudian model ketiga yaitu pinjem 250, bunga 4% per tahun, ya, pinjam 25 tahun. Kemudian setiap akhir tahun, ini setiap akhir tahun, ini hanya bayar bunganya saja, bayar bunganya. Bayar bunganya 4% dari 250, berarti berapa? 10 ya? 10.000. Lalu di akhir 25 tahun tinggal bayar pokoknya, ya. Pinjaman pokoknya 25.000 ini. Ini agak ringan karena setiap ini ya, setiap tahun ini sudah membayar bunganya, ya. Sehingga hanya bayar pokoknya saja. Untuk tahun ke-25 lain dengan yang nomor 2 ini sama sekali ya, dan bayar bunganya. Jadi kalau ini dihitung bunga kompon ya, bunganya bisa jadi berbunga lagi ya. Nanti coba aja dihitung. Akan besar sekali di sini. Tapi kalau ini bunga sudah di ini, ya ini tinggal bayar pokok. Kemudian yang keempat, ini antara bunga dan pokok ini, ya, bunga tambah pokok. Jadi apa namanya, pembayarannya dicicil tiap tahun, baik bunga maupun pokoknya, ya, flat ini. Jadi kalau dijumlahkan bunga dan pokok flat ini. Atau sama seperti ini. Ini akan lebih ringan daripada nomor 3. Kalau 3 langsung ini istilah bahasa Jawanya mendol mburi ya. Ini. Tapi kalau ini dicicil tiap apa namanya, tiap tahun, tiap tahun sehingga nggak terlalu berat. Jadi ada yang seperti ini. Biasanya baik itu koperasi maupun bank untuk apa namanya, peminjaman untuk kebutuhan rumah tangga atau apa untuk usaha kecil-kecilan ya, itu biasanya model-model seperti ini. Tapi kalau untuk pembangunan nasional bisa jadi seperti ini atau bahkan yang nomor 2 ya. Bahkan nomor 2 seperti ini. Untuk apa? Peminjaman pembangunan nasional. Tapi kalau untuk utang pribadi, halo? Sudah nyambung lagi nih PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Ya. Ya, ini tadi ada gangguan. Nggak tahu mungkin jaringannya.
Tadi sampai nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Jadi kalau nomor antara bunga plus angsuran ya, ini flat, kalau dijumlahkan flat. Ini juga lebih ringan daripada nomor 3. Ya. Jadi tidak mendomburi istilahnya. Kalau ini mendomburi. Kalau ini lebih ringan ya. Jadi tiap tahun dicicil ya. Bahkan kalau pinjaman untuk perorangan di bank atau koperasi itu tiap bulan ya. Bahkan ada yang bank detail itu di pasar ya, itu tiap hari ya, tiap hari dicicil ya, itu ada seperti itu model lebih ringan. Bank detail itu bunganya besar sekali, tapi karena dicicil tiap hari ya jadi ringan. Nah, yang nomor 5 ini menurun ini ya. Jadi antara bunga dan pokok ini kalau dijumlahkan jumlahnya menurun. Semakin lama semakin turun, lama-lama kecil habis. Ya. Ada model yang seperti ini. Gak habis lagi. Model seperti ini ada. Ya. Model pengembalian utang seperti ini ada. Dan biasanya di bank kalau tidak nomor 5 ya nomor 4. Di bank, di koperasi kalau tidak nomor 5, nomor 4. Ya. Dari kelima ini, kalau kita lihat grafiknya ya, kalau dilihat grafiknya, waktu pengembalian 25 tahun, maka yang banyak dilakukan adalah kalau utang-utang di bank ya itu 4 dan 5 ini. Jadi semakin lama semakin pokok dan bunganya semakin lama akan turun karena pokoknya sudah dicicil dari awal ya. Kalau ini pokoknya langsung di belakang ya, sehingga bunganya flat dicicil tiap tahun dicicil bunganya flat, tetapi akhirnya mendol di belakang. Kalau yang ini yang nomor 2 tadi karena bunganya langsung bunganya tidak dicicil akhirnya ya eksponensial seperti ini. Jadi bunga berbunga akhirnya besar sekali ini nomor 2. Tapi nomor 2 dan 3 ini banyak dilakukan untuk bunga yang ringan ya. Bunga kecil terus jangkanya panjang biasanya untuk dana-dana pembangunan ya. Go with bank seperti itu banyak yang 2-3. Tapi kalau utang-utang pribadi ya, di bank koperasi itu banyak yang nomor 4 dan 5 karena ya sama-sama inilah yang utang juga ringan ya dicicil tiap bulan bahkan terus yang diutangi ya uangnya juga tidak berhenti di satu orang tapi akan berputar karena tiap bulannya ada perputaran di situ, perputaran uang. Oke, selanjutnya coba Anda kerjakan ya tugas 7 ya. Karena waktunya kan masih banyak ya, jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan aja ini nanti ya. Kalau memang ada masalah bisa diskusi sama temannya atau tanya langsung ke saya ya. Bisa, jadi silakan sisa waktunya ini dipergunakan langsung mengerjakan tugas 7 ini ya. Di sebuah perusahaan meminjam pada suatu bank sebesar 1 miliar rupiah dengan jangka waktu 20 tahun ya. Dengan bunga kalau bunga I berarti kita pakai bunga
nominal. Gitu. Jadi perhitungannya ya bunga kompon saja, ya. Bukan bunga suku bunga efektif, bukan, terus bukan continuous compounding juga bukan, ya. Ya bunga biasa saja, bunga kompon, ya, bunga kompon itu. Kalau I 10, jika tiap tahun perusahaan tersebut bisa mengangsur 50 juta, bila tiap tahun mengangsur 50 juta, ya, berapa juta sisa yang harus dibayar pada akhir tahun ke-20. Jadi seperti ini, perusahaan itu mampu membayar 50 juta, ini 1 miliar, terus 50 juta, 50 juta, 50 juta, ya, dimana I-nya 10%. Kira-kira di akhir tahun 20 ini harus bayar berapa, sisanya berapa yang harus dilunasi, gitu. Tentu saja ya harus dihitung bunganya juga, bunganya 10% per. Ngitungnya sama seperti kemarin, ya. Kalau ini 50, 50, 50, 20, berarti ini 250 mestinya kan dikurangi tiap tahun, kurangi sekian, sekian. Jadi nanti difucekkan tinggal berapa, itu aja ngitungnya, ya. Terus yang nomor 2, jika ternyata perusahaan tersebut punya uang dan ingin melunasi pada akhir tahun ke-15, berapa yang harus dibayar? Ternyata perusahaan tersebut punya uang, ya, pengen tahun ke-15, ya, 15 ini pengen dilunasi, berarti berapa yang harus dilunasi? Ini, ya. Itu aja, itu tugasnya seperti itu. Silakan ya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan.